Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan karena ada kabar buruk untuk rupiah kita. Tapi ini bukan dari dalam. Ancaman datang dari sistem keuangan global yang sedang diambang kehancuran. Selama 50 tahun, dolar adalah raja. Tapi sekarang, negara-negara besar dunia sedang kompak berkata, game over. Inilah yang mereka sebut dedolarisasi. Bagaimana nasib rupiah jika dolar ambruk? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Di video ini, kita bongkar skenario terburuk dan terbaik untuk perekonomian Indonesia. Jangan sampai terlewat. Untuk memahami guncangan yang akan datang, kita harus mundur sebentar. Sejak tahun 1970, dolar AS bukan hanya mata uang, tapi darah yang mengalir di ekonomi global. Kenapa? Karena perjanjian petrodolar. Minyak, komoditas paling vital, hanya bisa dibeli dengan dolar. Ini menciptakan permintaan artifisial, membuat dolar selalu kuat, dan AS bisa mencetak uang tanpa khawatir. Dampaknya, dolar menjadi mata uang cadangan utama. Bank Indonesia, misalnya, menyimpan sebagian besar asetnya dalam dolar Amerika Serikat. Semua perdagangan internasional kita dari impor gandum sampai ekspor batu bara dihitung. Dalam dolar, kita semua terikat pada kekuatan dolar. Tapi inilah titik baliknya. Dalam 1 dekade terakhir, AS mulai menggunakan dolar sebagai senjata geopolitik. Sanksi ekonomi terhadap negara-negara besar membuat mereka sadar. Ketergantungan pada dolar adalah kerentanan. Mereka mencari alternatif. Inilah pemicu dedolarisasi. Dipimpin oleh BRICS, gerakan ini bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat. Mereka ingin bertransaksi menggunakan mata uang masing-masing atau bahkan mata uang baru yang didukung komoditas. Ini bukan konspirasi. Ini adalah respons strategis. Kita masuk ke skenario terburuk. Jika transisi didolarisasi terjadi tiba-tiba dan kacau, dampaknya ke Indonesia bisa sangat menyakitkan. Ada 3 risiko utama yang harus kita waspadai. Pertama, kekacauan pasar keuangan. Jika kepercayaan terhadap dolar runtuh, investor global panik. Mereka akan menarik modalnya dari pasar emerging seperti Indonesia dan memindahkannya ke aset yang dianggap aman. Mungkin emas atau mata uang lain. Dampaknya, rupiah melemah tajam, suku bunga melonjak, kredit macet dan kesulitan likuiditas akan menghantui perbankan kita. Kedua, beban utang luar negeri membengkak. Ingat, sebagian besar utang pemerintah dan korporasi Indonesia dicatat dalam dolar Amerika Serikat. Jika rupiah jatuh terhadap dolar yang melemah karena nilai tukar tetap berfluktuasi, maka biaya cicilan dan pelunasan utang kita akan melambung tinggi. Ini bisa memicu krisis utang yang serius, membebani APBN, dan membatasi pembangunan infrastruktur. Ketiga, inflasi impor yang menggila. Meskipun dolar tak lagi jadi raja, sebagian besar impor vital kita, terutama bahan baku, masih dihitung dalam dolar. Jika dolar melemah secara fundamental, tapi LIMAR lebih parah, harga barang impor akan meroket. Ini berarti harga BBM naik, harga pangan naik, biaya produksi naik. Ujungnya, rakyat Indonesia yang menanggung inflasi yang tak terkendali. Namun, tidak semuanya buruk. Jika dedolarisasi berjalan lancar dan terkoordinasi, Indonesia memiliki peluang emas untuk mencapai kemandirian ekonomi yang selama ini kita impikan. Ini adalah peluang terbesar dalam 50 tahun. Peluang pertama, penguatan rupiah melalui LCT dengan melemahnya dolar. Negara-negara akan lebih terbuka melakukan perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal. Indonesia sudah memulai ini dengan Jepang, China, dan Thailand. Artinya, eksportir kita menerima pembayaran dalam rupiah atau mata uang mitra, bukan dolar. Ini mengurangi permintaan dolar secara drastis, membuat nilai tukar rupiah lebih stabil, dan kedaulatan moneter kita meningkat. Peluang kedua, komoditas Indonesia semakin berharga. Indonesia adalah raksasa komoditas. Jika sistem baru didukung oleh komoditas seperti emas atau komoditas strategis lainnya, maka posisi tawar Indonesia akan melonjak. Kita bisa menuntut pembayaran ekspor nikel atau batu bara kita dalam mata uang yang lebih menguntungkan. Atau bahkan, dalam mata uang BRICS baru, meningkatkan devisa tanpa harus bergantung pada gejolak dolar. Peluang ketiga, diversifikasi cadangan devisa. Bank Indonesia tidak lagi harus memaksakan diri menyimpan cadangan dalam dolar. Mereka bisa lebih bebas mendiversifikasi ke emas, mata uang kuat Asia, atau obligasi negara-negara lain. Ini secara otomatis melindungi kita dari satu krisis mata uang tunggal dan membuat kebijakan moneter Indonesia jauh lebih fleksibel. Lalu, apa yang sedang dilakukan Indonesia? Pemerintah
Dan Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka secara agresif mendorong akselerasi Local Currency Transaction (LCT) dan memperkuat hedging lindung nilai bogi korporasi yang punya utang dolar. Ini adalah langkah mitigasi yang cerdas. Intinya, dedolarisasi adalah keniscayaan, bukan lagi wacana. Ini adalah pergeseran kekuatan dari barat ke timur, dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi di Asia Tenggara berada di tengah pusaran ini. Kita harus bersiap untuk turbulensi, tapi kita juga harus siap mengambil peluang kedaulatan finansial. Jadi, apakah dolar akan tergantikan total besok? Belum, tapi prosesnya sudah dimulai. Nasib rupiah kita ada di tangan seberapa cepat kita mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Kemandirian ekonomi kita adalah taruhannya. Apa pendapat Anda? Apakah rupiah bisa berdiri kokoh tanpa bayangan dolar Amerika Serikat? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.